Oke, baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, itu tadi pengantar dari saya ya. Semoga bisa diresapi, bisa dimaknai begitu ya. Adapun tujuan saya menyampaikan itu demi untuk kebaikan bersama. Jangan sampai nanti kalian hingga sampai semester akhir itu nggak ngerti makna kuliah itu seperti apa, gitu ya. Hanya hadir, menyimak, habis itu hilang. Ya jangan seperti itu, karena kita harus benar-benar bisa memaknai itu semua karena ini menjadi bekal ya, bekal kalian nanti pada saatnya sudah sah ya disebut sebagai ahli media farmasi begitu untuk bisa mempertanggungjawabkan gelar itu dengan apa yang sudah diperoleh selama perkuliahan. Gitu. Baik, untuk materi fitokimia bahwasanya kita sudah next level ya, sudah naik levelnya di pekan sebelumnya itu saya menyampaikan berkenaan dengan materi metode ekstraksi. Jadi kalian harus memahami pengertiannya apa sih, tujuannya apa sih, caranya bagaimana sih, kemudian metodenya apa saja sih. Nah, itu harus dikuasai. Ya, karena itu sebagai capaian pembelajaran. Nah, kemudian setelah kalian sudah mendapatkan ekstrak begitu ya, bahwasanya ekstrak yang sudah bebas dari pelarut, karena dalam hal ini pelarut itu kan sebagai apa? Perantara untuk menarik semua senyawa-senyawa yang ada di dalam simplisia yang kita miliki atau bahan alam yang kita miliki yang itu merupakan bahan baku. Kita masih berbicara masalah bahan baku ya. Bahan baku untuk apa? Untuk sediaan farmasi. Apapun itu, bisa untuk obat tradisional, sebagai bahan baku untuk kosmetik, untuk pangan dan lain-lain. Namun dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwasanya bahan baku itu menjadi bagian yang penting yang harus kita istilahnya pastikan kalau itu memang berkualitas. Jangan sampai bahan baku yang memang itu nantinya akan digunakan untuk sediaan farmasi atau untuk pembuatan sediaan farmasi itu tidak layak. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena akan mempengaruhi mutunya, akan mempengaruhi kualitasnya. Karena kan kita berharap dari sediaan farmasi yang sudah dibuat itu tadi itu memberikan efek atau manfaat tertentu ya atau khasiat tertentu. Ya tentunya berdasarkan riset ya jenis tanaman apa yang bisa memberikan manfaat untuk kesehatan misalkan. Nah, dalam hal ini bahan bakunya itu bisa dalam bentuk simplisia atau dalam bentuk ekstrak. Kalau untuk simplisia saya yakin kalian sudah paham ya. Aduh, kalau sampai nggak paham ini kayaknya kita perlu ngulang kuliah dari awal begitu ya. Kalian sudah belajar apa pengertian apa itu simplisia, bagaimana cara membuatnya, tahap-tahapnya seperti apa. Kemudian kalian sudah melakukan itu secara langsung ya. Artinya ini sudah tidak diragukan lagi harusnya ya. Nah, dalam bentuk bahan baku ini artinya kita harus bisa melakukan apa ya, semacam evaluasi ya untuk menjamin bahwasanya bahan baku yang kita buat itu memang layak untuk digunakan. Baik digunakan secara langsung ya, artinya langsung dikonsumsi oleh kita ya, entah itu sebagai obat atau jamu gitu ya, atau nantinya akan dikembangkan ke level yang lebih tinggi. Misalkan seperti fitofarmaka ya, yang memang nantinya ada pengujian-pengujian secara klinis ya, pra maupun klinisnya yang nantinya siap untuk diedarkan sebagai produk tertentu. Kan sekarang sudah banyak ya seperti itu. Meskipun kita paham bahwasanya alurnya tidaklah singkat ya, tentunya alurnya panjang dan membutuhkan waktu, tentunya biaya juga. Nah, namun dalam hal ini paling tidak kalian dari upaya yang pertama untuk menyiapkan bahan bakunya itu harus sudah oke ya. Artinya nantinya itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena hal yang sangat tidak diinginkan terjadi itulah yang membuat prosesnya akan mandek ya, prosesnya akan terhenti. Dan akhirnya kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, itu ya. Baik, dalam hal bab evaluasi atau standarisasi mutu bahan baku ini, kalian harus paham dulu mengapa sih bahan baku yang kita miliki, entah itu simplisia, entah itu eksak, tuh mesti harus kita evaluasi. Harus kita standarkan dulu. Tentunya dalam standar ini pasti ada pembanding ya. Pembanding yang memang itu sudah ditetapkan. Atau bisa dikatakan ya sudah layak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti
bahan baku yang kita miliki itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi kita melakukan standarisasi, ya, menstandarkan punya kita ini sudah oke atau belum, ya. Dan jangan dibuat sesuatu yang tidak oke itu tadi menjadi oke dengan hal tanda kutip yang tidak kita inginkan, begitu ya. Dalam hal arti ya kita sengaja untuk menutupi kesalahan-kesalahan dalam proses pembuatannya, atau mungkin sudah tahu itu sudah busuk atau sudah jamuran tapi itu tadi ya curang itu tadi tetap kita jual. Nah, itu jangan seperti itu kan. Dalam hal ini kejujuran itu harus diprioritaskan, ya. Dalam hal arti oke, dikatakan rugi ya pasti rugi, tapi itu sudah menjadi risiko karena harusnya memang dalam hal ini kita tetap harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara pembuatan bahan baku yang baik, ya, tentunya untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, sebelum lebih lanjut ya, apa saja sih standar yang perlu kita lakukan? Nah, sekarang kalian harus paham dulu ya. Sebetulnya apa sih evaluasi mutu? Nah, ini kalau untuk praktiknya beberapa kelompok kemarin sudah melakukan ya. Oke, kalau memang kalian ada yang belum paham, nah tentunya dalam hal ini atau kesempatan ini kalian harus bisa sudah paham. Jadi tidak ada alasan lagi kalian tidak paham gitu ya. Evaluasi mutu atau standarisasi ya. Jadi dalam hal ini di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya kita harus bisa meyakinkan ya, meyakinkan kalau bahan baku kita ini memang sudah sesuai dengan parameter tertentu, sudah sesuai dengan standarnya. Berarti bisa kita simpulkan apa itu evaluasi. Evaluasi mutu atau standarisasi. Berarti proses penetapan sifat dari bahan baku kita itu tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan parameter tertentu yang tentunya sesuai dengan standarnya. Standarnya itu sifatnya luas ya. Jadi tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi kimiawinya, ya, dari segi biologinya, dan tentunya dari segi farmasinya. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat, oh yang penting bermanfaat, yang penting ada kandungan yang kita inginkan, tapi ternyata secara kimiawinya ada kandungan kimia-kimia yang memang itu berbahaya untuk tubuh kita. Nah, ternyata di dalamnya ada mikroba yang itu merupakan cemaran, yang ketika dikonsumsi oleh tubuh kita justru malah menyebabkan penyakit. Akhirnya apa? Manfaatnya kita tidak peroleh. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini standarnya itu harus mencakup 3 lingkup ya, kimiawi, biologi, dan farmasi. Nah, tentunya dalam hal ini tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Artinya tidak beda dengan yang sudah terstandarkan itu tadi. Sehingga layak untuk digunakan untuk step selanjutnya. Ya, atau kalau memang langsung mau dikonsumsi juga ya sifatnya harus siap ya untuk dikonsumsi secara langsung. Artinya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bahan baku ini tentunya penting ya, penting untuk kita persiapkan sedemikian rupa, terutama dalam hal skala besar ya, industri misalkan. Ini tidak boleh disepelekan begitu ya, karena dalam hal ini kita menjamin, harus bisa menjamin ya produk akhirnya itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan adanya evaluasi ini ya, kita bisa menjamin bahwa produk akhirnya nanti ya, entah itu dalam bentuk obat ya, atau dalam bentuk ekstrak, kan sekarang sudah banyak ya orang-orang yang sudah atau industri yang sudah menjual ekstrak tanaman A misalkan, yang itu dikonsumsi untuk treatment kesehatan kita sehari-hari. Nah, itu akan menjadi hal yang harus dijamin di awal. Atau produk-produk herbal yang itu sudah terstandarkan atau sudah dalam bentuk fitofarmaka begitu. Yang tentunya dalam hal ini mempunyai nilai-nilai parameter tertentu yang sifatnya konstan. Ya, artinya tidak berubah-ubah gitu ya, tetap gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan kualitasnya itu stabil gitu ya, bukan labil gitu. Nah, tentunya dalam hal ini dengan adanya evaluasi itu akan menjaga ya, menjaga stabilitas, menjaga keamanan dan konsistensi kandungan yang ada di dalam si simplisia tersebut atau bahan baku tersebut. Jadi jangan sampai kita begitu menggebu-gebu saya punya ekstrak yang mampu untuk membuat seseorang itu fit gitu ya, imunnya oke, atau mungkin bisa menangkal segala macam radikal bebas atau memiliki kemampuan antioksidan misalkan.
Tapi ternyata dalam proses pembuatannya ada hal-hal yang di skip gitu ya, atau tidak dilakukan, atau justru malah kandungan yang kita klaim ada di dalam bahan alam tersebut malah bubar jalan atau malah tidak ada ya. Artinya dalam hal ini pasti ada kekeliruan dalam proses pembuatannya gitu ya. Jadi dalam hal ini mengapa penting dilakukan, yaitu tadi karena kita harus bisa menjamin bahwasanya bahan baku kita ini sudah oke, sudah layak untuk dilanjutkan ke step berikutnya. Nah, dalam menjamin ini tentu tidak hanya sekedar omdo gitu ya, omong doang gitu, tapi harus ada step-step yang harus kita lakukan gitu. Karena kita tidak hanya sekedar ahli dalam marketing, wih berproduk saya bagus, bisa meningkatkan sistem imun, tapi harus ada buktinya. Ya, harus ada standarnya sehingga tidak abal-abal itu tadi. Nah, ada beberapa parameter yang memang harus kalian pahami ya. Apa saja sih yang perlu dilakukan dalam mengevaluasi dari bahan baku yang kita miliki? Ada dua parameter secara umum. Yang pertama parameter spesifik, yang kedua non spesifik. Nah, ini yang saya kemarin tanyakan nih pada saat praktikum, saya lupa shift keberapa itu ya. Ternyata dari kalian banyak yang belum paham pengertian dari apa itu parameter spesifik, apa itu non spesifik. Nah, sekarang saatnya kalian harus memahamkan diri. Apa itu parameter spesifik, non spesifik dalam konteks ya untuk mengevaluasi bahan baku yang akan kita gunakan ya dalam hal kefarmasian. Nah, yang pertama adalah parameter spesifik ya. Spesifik itu artinya apa? Dalam hal ini dia lebih khusus ya, lebih khusus, lebih rinci, yang objeknya itu adalah bahan baku kita. Jadi seluk-beluk yang ada di dalam bahan baku kita itu. Karena sebetulnya dalam hal ini yang kita incar dari bahan baku itu apa sih? Manfaatnya kan? Manfaat yang itu relate dengan kandungan senyawa yang dimiliki atau metabolis sekunder yang dimiliki dari tanaman tersebut, gitu ya, sampelnya atau simplisianya. Dan dalam hal ini parameter spesifik itu mencakup apa? Mencakup aspek kandungan kimia, baik yang sifatnya kualitatif ataupun aspek kuantitatif. Ya, kualitatif itu berarti kualitasnya ada atau tidaknya. Ya, jadi kalau kita belajar di lab kemarin ya, kita melakukan screening fitokimia itu tidak untuk mengetahui jumlah atau kadarnya, tapi sebatas ada atau tidaknya metabolis sekunder yang terkandung di dalam sampel kita. Misalkan salah satunya ada nggak sih saponinnya, ada nggak sih flavonoidnya. Nah, itu secara kualitatif menggunakan reaksi pendeteksi tertentu. Ya tentunya di dalamnya nanti akan terjadi proses-proses kimiawi ya sehingga kita bisa melihat apa namanya perubahan yang terjadi, misalkan terbentuk endapan berwarna merah bata atau perubahan warna atau endapan putih dan lain-lain. Semua tergantung dari reaksi kimia yang dilakukan atau terjadi di dalam proses itu gitu ya. Nah, dalam hal ini aspek kuantitatif itu ada uji selanjutnya untuk mengetahui kadar dari senyawa kimia yang ada di dalam sampel tersebut. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata ada nih taninnya di dalam sampel tersebut. Oh ternyata ada nih flavonoidnya dalam sampel tersebut, tapi kita belum tahu kadarnya berapa, banyaknya berapa. Nah, kita dalam hal parameter spesifik ini ada step-step untuk menguji itu semua. Ya, yang dalam hal proses untuk mendapatkan manfaat kan tentu tidak hanya sekedar ada atau tidaknya, tetapi berapa sih yang ada di dalam bahan baku yang kita miliki. Nah, untuk standar parameter spesifik ini yang bisa kita lakukan ya diantaranya ya bersifat morfologi begitu ya untuk mengidentifikasi secara morfologinya seperti apa ya, kemudian dari warnanya seperti apa, bentuknya bagaimana. Nah, itu dikenal dengan tahap pengidentifikasian, tahap organoleptis. Nah, ini penting sekali sebelum kita melakukan tahap-tahap yang lain. Jadi pastikan bahan baku yang kita miliki adalah benar-benar dari tanaman yang memang ya kita jelaskan di awal gitu. Jangan sampai nanti berubah begitu ya. Yang kita ambil adalah tanaman A kok simplisnya jadi B ya. Itu berarti ada kesalahan ya dalam hal teknis seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan standarisasi dalam hal kadar sari larut. Nah, kadar sari larut ini maksudnya apa? Kan kita ingin mengambil golongan senyawa atau metabolit sekunder yang ada di dalam simplisia kita.
ya. Jangan sampai nanti nggak ada gitu ya, karena kita berharapnya itu kan ada ya. Nah, kita perlu atau butuh yang namanya pelarut tentunya. Ya, pelarut entah itu pelarut yang bersifat polar, semipolar atau non polar. Semua tergantung dari kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang akan kita ambil dari sampel tersebut atau simplisia tersebut. Makanya dalam hal ini kita perlu melakukan standarisasi kadar sari yang larut dalam air atau kadar sari yang larut dalam etanol. Karena itu adalah jenis pelarut yang memang sering kita gunakan ya. Nah, kemudian kandungan kimia. Nah, kandungan kimia ini tuh tadi bisa secara kualitatif atau bisa secara kuantitatif ya. Ya kalau kita yang masih sederhana ya cukup kualitatif saja ya. Tapi kalau yang sudah apa namanya sudah oke ya, levelnya sudah baik ya, karena tentunya dalam hal apa penyediaan alatnya juga kan membutuhkan biaya ya kalau untuk pengujian kadar begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah parameter non spesifik. Nah, ini beda ya dengan yang spesifik. Kalau spesifik itu kan lebih ke kualitatif atau kuantitatif dari bahan baku tersebut. Ya, tapi kalau non spesifik ini tidak terkait dengan aktivitas yang ada di dalam sampel tersebut, tapi lebih pada apa saja yang mempengaruhi lingkungan terhadap sampel tersebut. Atau bisa dikatakan di dalam pengertiannya itu sebagai aspek keamanan ya dan stabilitas ekstrak kalau memang dalam bentuk ekstrak ya dan atau sediaan yang dihasilkan. Jadi dalam hal ini memang penting sekali baik secara spesifik maupun non spesifik ya. Apa saja yang masuk ke dalam parameter non spesifik ya? Yang pertama adalah susut pengeringan. Karena kita pengen tahu berapa cairan ya, entah itu air ya atau metabolis sekunder yang dalam bentuk cair gitu, yang memang itu hilang pada saat proses pengeringan. Ya. Kemudian kadar air, kita pengen tahu kadar air yang terkandung di dalam bahan baku kita itu berapa persen sih? Nah, ini tentunya ada pemeriksaan tersendiri. Kemudian kadar abu, ada bobot jenis ya, sisa pelarut, cemaran. Nah, ternyata cemaran ini pun juga menjadi parameter yang penting untuk dilihat ya. Karena itu tadi, jangan sampai kita hanya ingin memprioritaskan manfaat ya secara kefarmasian, memiliki aktivitas tertentu, entah itu misalkan antioksidan, antibakteri, anti-anti yang lain begitu, kita lupa bahwasanya memang bahan baku ini sangat mudah sekali mengalami cemaran karena mengingat itu tadi prosesnya ada hal-hal yang tidak boleh dilewatkan ya, proses-proses supaya bahan baku ini tetap kering ya, jangan sampai nanti jumlah apa itu namanya airnya itu masih ada begitu banyak di dalam simplisianya yang akhirnya membuat kondisinya lembab dan memicu tumbuhnya mikroba. Nah, ini yang sering kali terjadi. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu mengeluh ya terutama dalam hal ini ya, mereka tugas akhir ya, yang itu mengambil apa namanya TA untuk bahan alam. Kenapa ya Bu, saya kok busuk? Nah, ini yang perlu ditelaah lebih lanjut. Bagaimana proses pembuatannya? Apakah sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan? Karena banyak di antara kita itu sering meremehkan, ah gitu aja masa nggak bisa. Ah, padahal ketika menerapkan langsung dengan kesombongan kita yang ada, akhirnya malah nggak jadi gitu ya. Karena memang itu tadi semua itu penuh harus dihayati gitu ya, harus diresapi. Gimana sih cara membuatnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak asal gerusah-gerusuh gitu ya membuatnya. Yang penting dicuci pakai ember aja bisa. Padahal ada tekniknya. Bagaimana supaya kotoran-kotoran itu bisa lepas dari sampel itu tadi dengan cara apa? Dialirkan di air yang mengalir. Nah itu teknik yang itu tadi nggak cocok kalau orang yang gerusa-gerusu. Makanya seorang farmasi nggak boleh gerusa-gerusu. Gitu. Harus tenang tapi pasti gitu ya. Artinya kan semua terhitung oleh durasi ya. Ya jangan lemah gemulai juga dalam proses pembuatannya. Cepat boleh, tapi tidak meninggalkan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Karena pengen cepat itu tadi, yang penting kena air.
Yang penting kena angin, kena matahari ketika proses pengeringan, yang penting begini, yang penting begitu. Nah, itu harus kita hindari ya. Kita tetap harus mengikuti aturan yang ada. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya setiap parameter ini sehingga kalian bisa memahami secara tuntas gitu. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu ya berkenaan dengan parameter spesifik ya. Saya ulangi lagi. Parameter spesifik itu yang berkenaan secara kualitatif dan kuantitatif yang bertanggung jawab ya, yang memang itu ada di dalam bahan baku ya. Jadi tidak ada faktor lingkungan. Hanya benar-benar dari dalam si sampel kita atau simplisia kita kalau memang bahan bakunya dalam bentuk simplisia ya, yang nggak bisa digugat gitu ya, nggak bisa kita buat-buat gitu. Artinya kalau memang kandungannya nggak ada golongan tanin ya, mau bagaimanapun tanaman itu nggak ada taninnya sampai kapanpun karena memang sesuai dengan metabolisme sekunder yang dihasilkan. Tapi kalau memang ada tanaman sama-sama jenisnya adalah tanaman A, misalkan punya tanin, sedangkan saya juga punya tanaman A yang sama, tapi ternyata dideteksi itu tidak ada tanin. Nah, ini perlu diselidiki. Ada faktor lingkungan apa yang mempengaruhi sehingga tanin itu tidak teridentifikasi. Itu tadi bisa jadi dia rusak, ya hilang pada saat proses pengeringan dan lain-lain. Makanya tidak hanya parameter spesifik, tetapi non spesifik pun perlu kita telakah. Ya. Oke, sekarang yang pertama adalah parameter spesifik. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi untuk bahan baku yang kita miliki, kita perlu mengidentifikasi dulu ya. Karena tak kenal maka ya harus kenalan begitu. Jadi harus tahu dulu bahan baku kita seperti apa supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi tujuan untuk identifikasi ini yaitu tadi ya memberikan identitas terhadap bahan baku yang kita miliki. Jadi kita harus tahu namanya apa secara spesifik, karakternya seperti apa. Kemudian golongan senyawa yang ada di dalam tanaman kita itu apa? Kita sudah mengantongi identifikasi untuk itu. Jadi info-info yang bisa kita catat ya terhadap tanaman yang akan kita lakukan proses pengeringan misalkan atau dalam proses pembuatan simplisia. Seperti yang sudah saya berikan tugas untuk praktikum kemarin ya. Karena per kelompok kan sudah membuat simplisia, kenali dulu tanaman yang kalian ajukan itu namanya apa ya, nama latinnya apa, nama Indonesianya apa, kemudian karakteristik morfologinya bagaimana, golongan senyawa yang ada di dalam tanaman kita itu apa. Nah, itu harus tahu ya karena ini penting sekali. Nah, identitas itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah pendeskripsian tata nama. Karena kita tidak boleh sembarangan ya menghadapi objek bahan alam ini mentang-mentang bukan manusia, jadi kita semena-mena gitu ya. Kita aja punya nama, mereka pun juga punya nama. Karena tujuan pemberian nama ini jangan sampai nanti bisa tertukar dengan yang lain. Karena mengingat makhluk hidup tanaman tidak bisa ngomong gitu ya, artinya tidak bisa memberikan informasi, jadi kitalah yang harus mencari informasi. Terlebih banyak jenis tanaman-tanaman yang mirip-mirip, makanya penting sekali kita harus memahami secara taksonominya ya atau sistematikanya agar tidak tertukar dengan tanaman yang lain. Yang pertama adalah nama Latin tumbuhan ya, ini harus mengikuti aturan sistematika botani. Jadi tidak boleh kalian itu sembarangan menentukannya seperti apa. Itu nama Latin dan ini nama Latin harus sudah baku ya, sudah ditetapkan secara internasional. Jadi tidak boleh kita buat-buat sendiri. Nah, itu nanti akan ada informasi setelah ini ya, web khusus ya untuk mencari nama Latin dari tanaman yang memang itu berlaku secara internasional. Yang kedua nama Indonesia atau lokal. Nah, ini kalau Indonesia atau lokal ya tergantung daerahnya ya. Bisa aja kalian menyebutkan lebih dari satu. Misalkan dari Lampung itu menyebutnya apa, dari Palembang menyebutnya apa, padahal itu adalah tanaman yang sama. Nah, makanya untuk menyatukan itu semua agar tidak terjadi perbedaan pendapat, tidak tertukar, ya berarti harus punya nama Latin yang berlaku secara umum atau berlaku secara internasional. Boleh di antara kita beda-beda menyebutnya, tapi tetap acuannya dalam satu istilah nama Latin yang sama. Ya, jadi merujuk pada tanaman yang sama. Nah, kemudian penting juga ya
dalam membuat bahan baku itu kita tahu bahan apa atau bagian apa yang kita gunakan ya dari suatu tanaman. Apakah daunnya ya? Kalau daunnya ya berarti namanya folium. Kalau akar berarti radix ya. Kalau rizom ini adalah akar rimpang atau jai-jaihan ya atau lengkuas dan lain-lain ya atau rimpang-rimpangan. Kalau dari bunga ya berarti namanya floss ya. Kalau dari buah namanya adalah fruktus dan kalau dari biji berarti semen. Nah, ini punya penyebutan masing-masing dan kalian harus sudah terbiasa dengan itu semua. Kenapa? Karena bagian tanaman ini yang akan kita gunakan sebagai bahan baku itu menentukan nama simplicia yang kita buat. Jadi kalau nama simplicianya itu ada folium, sudah jelas. Berarti bahan baku itu diambil dari daun. Gitu. Kalau ada istilah radix, ya berarti diambil dari akar. Nah, bagaimana Bu kalau diambil seluruh bagian tumbuhan? Kalau memang itu jenis tanaman yang bukan pohon ya, tapi tanaman kecil-kecil gitu ya, ya kita menyebutnya dengan herba. Jadi herba itu mencakup ada daun, akar, batang, ya, bunga kalau memang ada itu merupakan bagian yang diambil secara keseluruhan. Jadi menyebutnya dengan istilah herba. Nah, kemudian kalau itu dalam bentuk simplicia. Nah, kalau sudah dalam bentuk ekstrak ya, sudah kita lakukan proses ekstraksi menggunakan pelarut tertentu, kemudian kita hasilkan ekstrak itu nanti ada istilah generik ya, dagang atau paten ya. Nah, ini step by stepnya itu harus jelas begitu. Nah, kemudian yang kedua, ekstrak yang dapat mempunyai senyawa identitas ya. Jadi kita biasanya bisa mengambil senyawa yang ada di dalam ekstrak itu yang khas ya. Jadi yang memiliki aktivitas tertentu secara spesifik atau sebagai petunjuk tertentu ya. Dalam hal ini untuk pengidentifikasian ekstrak apa yang dimaksud begitu. Nah, ini saya tampilkan contoh ya. Contoh deskripsi tata nama. Nah, saya punya bahan bakunya itu adalah temulawak. Ya, saya sudah buat simplicia temulawak. Jadi yang pertama adalah nama Latin. Nama Latinnya adalah Curcuma santoriza. Nah, tulisannya seperti ini. Curcuma santoriza. Nah, nanti setelah penjelasan ini akan ada pembahasan berkenaan bagaimana sih cara menuliskan ilmiah ya untuk tata nama Latin tanaman. Nah, ya. Yang kedua, nama Indonesia atau lokalnya apa? Temulawak. Ini saya ambil hanya satu saja. Ya mungkin di wilayah lain ada penyebutan lain ya, karena sifatnya hanya lokal, hanya masyarakat lokal saja yang mengenal seperti itu. Nah, kemudian simplicianya namanya apa? Nah, karena kurkuma ini diambil dari rimpang dan rimpang itu adalah rizoma, ya berarti ada istilah rizoma di dalam penamaan simplicia. Berarti nama simplicianya adalah Curcuma rhizoma. Ingat ya, ini nama simplicia, bukan nama Latin. Ya, kalau nama Latin yang nomor 1. Kenapa dikatakan rhizoma? Ya karena memang ini diambil dari rimpangnya. Ya, kalau memang ada yang membuat simplicia dari foliumnya atau daun dari temulawaknya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk obat tertentu, ya berarti namanya Curcuma folium gitu ya. Kalau dari bunganya mungkin ya berarti Curcuma floss dan lain-lain. Jadi istilah rizoma ini karena bagian yang diambil itu dari rizomanya ya. Nah, kemudian nama ekstraknya itu karena kita sudah pasti itu adalah ekstrak ya, berarti namanya ekstraktum ya. Berarti depannya adalah Curcuma extractum. Berarti ini maksudnya adalah ekstrak temulawak. Begitu, berarti sudah dalam bentuk ekstrak, bukan lagi dalam bentuk simplicia. Nah, untuk senyawa identitasnya yang memang khas di dalam kurkuma itu biasanya diidentifikasi berdasarkan namanya ya, nama dari senyawa yang ada di dalam temulawak itu adalah santorizol. Jadi santorizol ini adalah senyawa yang memang ada di dalam ekstrak tersebut yang sudah spesifik ya, yang tentunya sudah memiliki pengujian-pengujian yang sudah diyakinkan bahwasanya ekstrak itu mengandung santorizol ya. Jadi bukan hanya sekedar omdo gitu ya, omong doang. Oh, ada ini kandungannya, tapi kita harus bisa membuktikan.
ada atau tidaknya itu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, tentunya dengan parameter-parameter tertentu yang sudah baku. Gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu aturan penulisan ilmiah. Ini yang sering kali diabaikan, ya. Seringkali kita itu hanya bisa memanfaatkan, tapi nggak mau peduli bagaimana cara penulisannya, ya. Terutama dalam hal bahan alam. Kita bahan alam itu kan mengambil dari sesuatu yang bersifat alami, ya, dari tumbuhan, dari hewan, dari mineral, bahkan dari mikroba. Tapi sekali lagi karena kita belajar berkenaan dengan mata kuliah fitokimia, berarti konteks kita hanya pada tumbuhan saja ya. Artinya bukan dari bahan alam lainnya. Ya, pelajari lagi ya apa itu istilah fitokimia. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh yang sudah saya tuliskan di awal ya, Curcuma santoriza Rox. Nah, ini harus dipahami kenapa kok penulisannya begitu. Nah, ini yang perlu disimak baik-baik agar tidak terjadi kesalahan kalian dalam hal menuliskan jenis dari tanaman tersebut. Jadi Curcuma santoriza ini adalah penamaan ilmiah untuk temulawak yang sudah spesifik mengkerucut pada individu tertentu, ya, atau kita kenal sebagai spesies atau jenisnya. Jadi dalam hal penulisannya itu satu, ya, ini dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Jadi binomial nomenklatur ini tata cara bagaimana menuliskan ilmiah untuk nama Latin semua makhluk hidup yang ada di bumi ini yang sudah diidentifikasi. Nah, kalau untuk tanaman berarti tanaman ya. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah penulisan dalam tata nama binomial ini selalu ada dua suku kata yang berbeda ya, di mana yang pertama ini adalah genus ya, dan ini adalah spesies. Jadi untuk penyebutan spesies itu harus lengkap, ada genusnya, ada spesiesnya ya. Jadi Curcuma ini adalah genusnya, santoriza ini adalah spesiesnya. Jadi diikuti. Jadi ada dua suku kata seperti ini. Jadi kalau kalian hanya menuliskan Curcuma saja, ini artinya masih luas. Karena Curcuma itu hanya genusnya saja, di mana spesiesnya banyak, jenisnya banyak gitu. Tapi kalau sudah mengkerucut Curcuma santoriza, yaitu artinya sudah spesifik untuk temulawak, nggak ada yang lainnya. Nah, dalam hal penulisannya, Curcuma ini adalah genus. Genus itu selalu diawali dengan huruf kapital. Berarti C-nya ini harus besar. Ya. Jadi C-nya ini harus besar. Nah, kemudian yang kedua, untuk spesies ini tidak sama dengan yang di awal tadi, berarti penulisannya diawali dengan huruf yang kecil. Berarti X-nya ini adalah kecil. Ya. Nah, kita perhatikan lagi. Bagaimana kalau penulisan ilmiah itu di antara tulisan-tulisan yang kapital semua? Nah, dalam hal ini tidak mengikuti aturan itu. Misalkan di judul KTI atau tugas akhir itu kan aturannya kapital semua tuh. Nah, penulisan ilmiah yang nggak mengikuti kapital, jadi dia spesial. Ya, spesialnya adalah sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Tetap dituliskan sesuai dengan aturan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi hati-hati ya, kalau dalam hal penulisan untuk semuanya tulisannya kapital semua, tapi kalau menyelipkan ada nama ilmiah, tetap harus mengikuti aturan ilmiah. Tidak mengikuti aturan kapital semua itu tadi. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, antara dua suku kata ini ya, genus sama spesies, ini harus ada spasinya. Jadi tidak disambung ya. Curcuma, spasi, santoriza. Nggak boleh Curcuma, santoriza, itu nggak boleh. Jadi harus ada jeda atau spasinya di sini. Ini wajib. Nah, kemudian dua suku kata ini, kalau dia diketik, penulisannya diketik, itu wajib dimiringkan. Ini miring ya, aturan penulisannya miring, italik ya. Tapi kalau kalian tulis tangan, misalkan dibuat makalah yang mewajibkan nulis tangan, berarti ya nggak perlu kalian harus berupaya tulisannya miring, bukan. Tapi cukup digaris bawah secara terpisah. Jadi Curcuma ini digaris bawah, santoriza digaris bawah ya. Tapi tetap ini tegak kalau memang itu ditulis manual pakai tangan. Tapi kalau diketik wajib di italik ya. Itu aturan yang kelima. Nah, yang keenam, wajib mencantumkan siapa penemu dari tanaman tersebut.
ya. Jadi kita biasanya menggunakan nama, bukan nama kepanjangan ya, tapi inisial. Nah, di sini inisialnya adalah ROX. Ya, berarti ROX ini adalah penemu dari si temulawak. Ya, dan itu diletakkan di akhir, tidak di tengah, tidak di awal. Di akhir setelah penulisan spesies ini, tapi perhatikan, tidak ditulis italik, tetap tegak karena ini beda ya. Ini si penemunya. Nah, kemudian setelahnya diberikan titik. Ini wajib. Ya, ini adalah tata cara bagaimana menulis ilmiah. Jadi harapannya setelah saya menjelaskan ini, nanti pada saatnya kalian KTI atau TA, saya tidak mau lagi melihat adanya kesalahan-kesalahan dalam hal penulisan tanaman. Ya, karena tanaman pun juga harus dinamai dan namanya tidak boleh salah. Kalian aja kalau namanya salah, syukuran lagi, ya kan? Potong kambing lagi, kan gitu kalau bahasa kita guyonnya. Tapi tumbuhan juga artinya butuh dihargai, harus sesuai dengan aturan penulisan, gitu ya. Oke, nah untuk yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya kita ini untuk mendapatkan informasi ya dalam hal tata nama ilmiah, terutama jenis-jenis tanaman yang ada di bumi ini yang sudah diidentifikasi secara internasional, itu sudah ada database ya, database web khusus ya. Jadi mereka-mereka yang sudah menemukan tanaman-tanaman sesuai dengan taksonominya atau karakteristiknya itu sudah dilaporkan. Namanya webnya adalah Integrated Taxonomic Information System atau ITIS ya. Dan ini nanti bisa dijadikan pembelajaran kalian ya untuk menemukan tanaman apa yang ada di sekitar kita, sekaligus taksonominya bagaimana dan morfologinya bagaimana. Karena di situ lengkap sekali taksonomi dan galeri foto-foto yang sudah ditemukan. Seperti itu ya. Kemudian persebarannya bagaimana, kemudian distribusi di seluruh dunia ini bagaimana. Kita ngeklaim kalau bunga telang misalkan itu tanaman asli Indonesia, tapi ternyata tumbuh juga kok di negara-negara lain gitu ya. Artinya memang perlu kita pahami ya, kecuali kalau memang jenis tanaman tertentu yang itu endemik ya, yang memang itu khas di wilayah tertentu, misalkan seperti bunga rafflesia ya, bunga bangkai. Nah, itu kan tidak bisa tumbuh sembarangan di seluruh dunia ya, hanya di wilayah-wilayah tertentu saja dan itu sifatnya endemik gitu ya. Nah, ini yang saya kasih contoh adalah bunga telang ya. Nama latinnya adalah Clitoria ternate. Perhatikan penulisannya. C-nya besar, dua suku kata. Ini adalah genusnya, ini spesiesnya. Dan L ini adalah inisial penemunya dan titik. Ya, ini perhatikan dalam hal penulisan. Baik. Untuk kalian yang sudah menyimak penjelasan saya pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian ya. Jadi saya berikan project individu. Project individu artinya per mahasiswa masing-masing ya, bisa dipahami instruksinya supaya tidak miskomunikasi lagi ya. Jadi silahkan masing-masing dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah fitokimia tentukan satu jenis tanaman ya, pilih satu jenis tanaman apapun itu, yang penting tanaman ya, yang dapat digunakan sebagai obat tradisional, artinya yang memang punya manfaat tertentu dengan adanya kandungan metabolis sekunder. Tapi ingat, tidak boleh sama satu dengan yang lain. Jadi silakan nanti di grup anggota kalian sendiri atau di grup kelas kalian di list saja agar masing-masing mahasiswa tidak sama dengan yang lain. Nggak usah khawatir tidak kebagian tanaman karena jumlah kalian tidak sebanyak jumlah tanaman yang ada di dunia ini. Jadi tidak perlu khawatir. Yang jelas harus cek satu-satu, jangan sampai ada yang sama. Ingat ya, hanya satu saja. Kemudian dari satu tanaman itu silakan buat sistematika taksonominya dari web yang sudah saya spill tadi ya, ini Integrate Taxonomic Information System ya, cari dari web tersebut ya taksonominya yang mencakup dari kingdom ya, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Dilengkapi ya secara taksonominya seperti apa. Nah, kemudian karakteristik morfologinya. Silakan kalian jelaskan morfologi dari tanaman yang kalian pilih itu seperti apa. Ya, dan gambar tanamannya. Cari gambar tanamannya seperti apa, cantumkan di situ. Nah, ini tugas individu ya. Jadi tentukan itu semua ya, dan untuk pengerjaannya diketik ya di Word,
Kemudian itu berisi cover, isi materi. Nah, isi materi ya ini ya yang sudah dituliskan di atas ini, dan kesimpulan dan daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka itu wajib, tidak boleh tidak diberikan ya. Lalu file itu nanti dikirimkan di link yang nanti akan saya sharekan ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu wajib membuat tugas individu ini ya. Tidak usah contekan karena setiap mahasiswa punya jenis tanaman yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh satu dengan yang lainnya sama ya. Ini untuk tugas individu dalam hal tata nama ya. Jadi dikerjakan secara individu, dan nanti setelah ini ada yang sifatnya tugas kelompok. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah organoleptis. Nah, ini sudah kalian lakukan juga di lab kemarin ya. Jadi organoleptis ini sebenarnya awal untuk mengetahui secara sederhana begitu ya, karakteristik morfologi yang bisa kita lihat menggunakan panca indera kita, atau bisa kita rasa dengan panca indera kita. Atau kalau butuh bantuan alat pembesar, bisa loop atau bisa mikroskop ya, semua tergantung dari kebutuhan. Jadi kalau menggunakan panca indera, misalkan mata kita untuk melihat warna, bentuk ya. Kemudian kalau menggunakan indera penciuman ya aromanya seperti apa. Kalau menggunakan indera pengecap ya rasanya seperti apa. Terus kalau menggunakan alat bantu mikroskop berarti melihat karakteristik sel-sel yang ada di dalam simplisia tersebut. Karena setiap tanaman pasti memiliki karakteristik sel yang khas ya, bagian daun, bagian bunga, bagian batang, bagian akar. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita sudah mengklaim kalau sampel kita atau simplisia kita itu adalah dari akar, tapi ternyata setelah diamati kok ada ininya, serbuk sarinya di dalam mikroskopis kita atau di pengamatan mikroskop, nggak nyambung. Harusnya serbuk sari itu adanya di organ bunga saja. Berarti simplisia kita tercampur oleh bagian-bagian yang lain. Begitu. Beda cerita kalau yang kita ambil adalah herba. Semua bagian tanaman, ya artinya bercampur. Tapi kalau hanya bagian tertentu saja biasanya khas, ya khas yang memang banyak ditemukan di organ akar atau organ batang, begitu. Ya. Nah, ini biasanya saya minta kalian paling tidak ya punya file Pharmacopoeia Herbal Indonesia ya edisi 2 tahun 2017, harus punya karena nggak beli, tinggal download saja. Di situ sudah banyak jenis-jenis tanaman yang sudah diidentifikasi baik secara makro maupun mikro. Ya, jadi ini saya ambil contoh yang saya ambil dari Pharmacopoeia Herbal ya, daun keci beling. Ya, daun keci beling ini sudah ada identitasnya ya, atau pemeriannya sudah ada, tapi dalam bentuk simplisia ya, misalkan berupa helaian daun tunggal berbentuk jorong sampai bulat ya, memanjang, warnanya apa, lalalala, terus rasanya bagaimana, aromanya bagaimana. Ini adalah organoleptis. Ini yang seperti kalian lakukan di lab ya. Jadi untuk mengidentifikasi morfologi untuk pengenalan awal secara sederhana menggunakan panca indera. Nah, kemudian untuk mikroskopisnya itu akan diamati sel-sel atau fragmen-fragmen pengenal yang khas di dalam simplisia tersebut ya. Di sini ditemukan ada sel sistolit ya, ditemukan adanya rambut penutup, berkas pengangkut ya, ada bagian epidermis. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang penting sekali untuk identifikasi dari suatu bahan baku simplisia. Jadi memang data-data itu harus jelas dan menunjang seperti itu. Nah, ini untuk simplisianya. Nah, untuk ekstraknya ya, kalau dia dalam bentuk sudah ekstrak kental gitu ya. Nah, ini juga sudah ada di dalam Pharmacopoeia Herbal tersebut ya. Jadi sudah ada parameter-parameternya ya, bentuknya seperti apa ya, warnanya, kemudian bahkan nilai-nilai rendemennya, kemudian senyawa identitasnya. Nah, sini contohnya kalau untuk yang ekstrak kental daun keji beling itu senyawa identitasnya adalah verbascosid ya. Jadi ini adalah senyawa yang terkandung di dalam ekstrak tersebut. Kemudian rendemennya
ini secara aturan farmakope herbal yang sudah ada ekstrak kental daun keji beling ini tidak kurang dari 8,5%. Jadi nanti kalau kalian buat ekstrak daun keji beling itu rendemennya tidak kurang dari 8,5%. Ya, jadi harus lebih dari 8,5%. Nah, ini dalam hal ini menjadi acuan bagi kita ya, kalau memang jenis tanaman itu ada di dalam farmakope herbal ya, karena memang belum semua jenis tanaman yang ada di farmakope herbal. Tapi dalam hal ini ya sudah bisa kita lihat jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar kita itu sudah ada di farmakope herbal. Ya mungkin nanti akan ada farmakope herbal mungkin jilid keberapa atau edisi keberapa yang lebih kompleks lagi ya. Tapi dalam hal ini kita pakai yang sudah ada dulu ya. Di situ sudah tercantum banyak jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kadar sari dalam pelarut tertentu. Ya, tentunya dalam hal ini tujuannya untuk apa? Memberikan gambaran, ya, gambaran awal jumlah senyawa yang terkandung. Jadi kadar ini kan menentukan jumlah ya, berapa persen sih yang larut di dalam pelarut air gitu ya, berapa persen sih yang larut di dalam etanol. Nah, itu lebih besar yang mana jumlahnya gitu ya? Apakah banyak yang ketarik di pelarut air atau banyak ketarik di pelarut etanol gitu. Nah, dengan caranya bagaimana? Ya, dalam hal ini ya tentunya melarutkan ekstrak. Kalau ini sampelnya adalah ekstrak ya, karena dalam hal ini Simplicia pun bisa ya melarutkan bahan baku ya, baik itu Simplicia maupun ekstrak itu menggunakan pelarut tertentu ya, alkohol atau air. Nah, air di sini biasanya menggunakan aqueous jenuh dengan kloroform ya. Yang tentunya dalam hal ini yang bisa dilakukan itu secara gravimetri ya. Atau kalau semisal kondisi tertentu ya bisa kita menggunakan pelarut lain ya, misalkan heksan, diklorometan, ya metanol ya. Karena dalam hal ini kan untuk memberikan gambaran awal tuh berdasarkan kepolaran dari pelarut yang digunakan. Tapi kemarin pada saat praktikum kita cukup menggunakan pelarut air dan alkohol. Saya tidak banyak menjelaskan bagaimana prosedurnya karena ini satu sudah ada di praktikum. Karena saya hanya menjelaskan prinsipnya saja, tujuannya apa, dan ini dijadikan tugas kelompok ya. Jadi silakan nanti ada ketentuan jumlah kelompoknya di akhir ya. Tugas kelompok yang pertama ini sudah ada urutannya ya. Jadi saya tulis soal 1 yang ini berkenaan dengan kadar sari dalam pelarut tertentu. Ya, bagaimana prosedur mengukur prosedur mengukur kadar sari larut air dan etanol. Silakan secara berkelompok ya, bagaimana prosedur mengukur kadar sari larut air dan etanol dan berikan contoh perhitungannya. Kalian buat aja angka-angka yang itu soal ya, lalu kalian selesaikan. Ya, artinya bagaimana cara perhitungannya. Kalian harus bisa membuat soal tersebut dan menyelesaikan gitu ya. Jadi itu soal yang pertama berkenaan dengan kadar sari larut etanol dan air ya, karena kita pengen tahu berapa sih kadar yang bisa larut di dalam air dan berapa persen sih kadar yang bisa larut di dalam etanol. Yang selanjutnya adalah uji kandungan kimia ya. Kalau dalam hal kandungan kimia itu tadi sudah saya sebutkan di awal ya, bisa dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif ya. Kalau yang saya jelaskan di sini sifatnya kualitatif, jadi secara screening ya untuk penapisan fitokimia saja, menunjukkan ada atau tidaknya saja ya, dan tidak menentukan kadarnya berapa ya. Jadi ada atau tidaknya yang itu spesifik apakah dia metabolis sekundernya adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin atau yang lainnya ya. Tentunya dalam hal ini menggunakan reaksi tertentu. Jadi tidak boleh sama. Jadi tentunya reaksi untuk identifikasi alkaloid berbeda dengan flavonoid, juga berbeda dengan saponin ya. Karena dalam hal ini yang akan diidentifikasi juga senyawanya
beda. Makanya ketika kita menyebut istilah screening fitokimia secara kualitatif, kita tidak bisa menyebutkan senyawa, itu nggak bisa. Senyawa itu artinya spesifik ya. Kalau kita bilang senyawa alkaloid ya berarti spesifik alkaloid. Tapi kita belum tahu ya spesifiknya itu apa. Jadi masih dalam golongan besar. Jadi biasanya kita menyebutnya dengan istilah golongan senyawa alkaloid. Artinya di dalamnya jenisnya bisa macam-macam. Yang penting golongannya adalah alkaloid gitu. Nah, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal melakukan screening fitokimia ini adalah metodenya itu sederhana. Kalau nggak sederhana ya berarti bukan screening, bukan sifatnya hanya ingin mengetahui ada atau tidak. Gitu. Biasanya sifatnya cepat, rapid ya, rapid itu artinya cepat, itu ya, singkat, dan tentunya sudah bisa memberikan gambaran tertentu ya, kandungan apa saja yang ada di dalam golongan yang ada di dalam tanaman yang kita miliki. Karena sebetulnya ini bisa dijadikan sebagai seleksi awal ya. Buat apa kita mengambil tanaman yang ternyata screening fitokimianya nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kalau sudah ada, oh ternyata mengandung alkaloid, mengandung flavonoid, mengandung tanin, ya berarti bisa diteruskan ke tahap berikutnya. Tapi kalau dari awal sudah tidak ada kandungan secara screeningnya, tidak ada metabolis sekundernya, ya buat apa untuk dilanjutkan. Nah, untuk screening fitokimia atau penapisan fitokimia, ya ini masuk ke dalam soal yang kedua untuk tugas kelompok. Bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia ya untuk senyawa bioaktif golongan alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin, steroid dan monoterpen ya. Dan jelaskan bagaimana parameter positif sama negatifnya. Misal positifnya ditunjukkan dengan perubahan adanya endapan berwarna merah bata, itu artinya positif ya. Kalau negatifnya bagaimana ya? Nah, tentu dalam hal ini silakan kalian bekerja sama ya untuk mencari prosedur screening fitokimianya seperti apa untuk setiap golongan senyawa yang tertulis ya. Ini untuk screening fitokimia. Nah, di sini saya jelaskan untuk yang metode lain ya, yang memang bisa digunakan juga dan ini biasanya lebih spesifik ya, meskipun sifatnya bukan kuantitatif ya, tapi masih kualitatif, tapi lebih spesifik terhadap senyawa tertentu karena biasanya digunakan pembanding ya, pembanding untuk mengetahui bahwasanya senyawa yang kita miliki itu sama enggak dengan yang ada di pembanding tersebut. Nah, ini nanti secara spesifiknya akan ada materi tersendiri ya, yang kita kenal sebagai kromatografi. Mungkin untuk saat ini yang penting kalian paham dulu bahwasanya ini juga masuk ke dalam evaluasi gitu ya, untuk mengetahui secara kualitatifnya ya, kandungan senyawa yang ada di dalam simplicia kita atau ekstrak kita. Nah, tujuannya apa? Ya tentunya sama yang kayak tadi ya, memberikan gambaran awal. Tapi bukan sekedar ada atau tidaknya, tetapi lebih ke komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatografi yang terbentuk. Ya, dalam hal ini kita bisa menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis, ya KCKT atau KG, ya kromatografi gas. Nah, ini nanti akan ada materi tersendiri ya berkenaan dengan kromatografi. Oke, caranya bagaimana? Nah, caranya kita biasanya menggunakan alat tertentu ya, atau kita kenal sebagai kromatografi ya, yang itu tergantung dari metode yang akan kita gunakan. Ya, kalau metode lapis tipis ya biasanya kita menggunakan silika ya, dalam hal ini untuk membantu proses mengetahui pola-pola yang terbentuk ya dari senyawa-senyawa yang kita running ya menggunakan pelarut tertentu. Nah, nanti kita akan lebih banyak belajar untuk metode ini ya di materi berikutnya. Nah, ini saya sampaikan saja karena sebagai pembanding untuk yang screening fitokimia menggunakan reagen tertentu tadi atau reaksi tertentu tadi. Jadi di sini saya ambil contoh dari Pharmacope Herbal juga ya, bahwasanya untuk pola kromatografi yang sudah dilakukan itu menggunakan lapis tipis atau KLT ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah simplicia yang sudah dilakukan pembuatan ekstrak ya. Jadi kita mengenal ada istilah fase gerak sama fase diam. Nah, fase diam itu adalah plaknya
ya. Ini adalah fase diam atau bisa dikatakan tempat untuk melihat proses pola kromatogramnya, ya. Kemudian fase geraknya itu adalah pelarut yang digunakan. Nah, pelarutnya ini adalah di sini tertulisnya toluen p-etil asetat, ya. Yang nantinya akan membawa senyawa yang kita totolkan di sini, ya, untuk naik ke atas, ya. Jadi berdasarkan polaritasnya, ya. Nah, nanti ini nanti juga tidak cuma sekedar ditetes ditotolkan saja, tapi ada penyemprotan menggunakan reagen tertentu. Kemudian kita menggunakan pengamatan dengan UV, gitu ya. Artinya dalam hal ini tidak bisa kita hanya sekedar menggunakan mata kita, tapi menggunakan cahaya atau sinar UV untuk mengetahui perpendaran, ya, golongan yang ada di dalam plat ini. Ya, nah ini saya ambil contoh pada farmakope herbal, ya. Di sini tertulis, ya, S ini adalah Simplicia rimpang kencur. Jadi setelah dibuat ekstrak begitu, ya, maka ekstraknya itu ditotolkan di garis tertentu di sini yang sudah diukur, ya, ditotolkan seperti ini. Kemudian diberikan pelarut untuk merunning, ya, toluen p-etil asetat ini, ya, sehingga dia bisa narik ke atas. Nah, kemudian diamati menggunakan sinar UV, ya. Nah, terbentuklah pola-pola seperti ini. Nah, kita belum tahu ini tuh apa. Yang jelas ini adalah golongan senyawa, ya, yang ada di dalam rimpang kencur tersebut. Makanya kita butuh pembanding, ya. P ini pembanding. Pembanding ini yang sudah spesifik, senyawa yang sudah jelas itu apa, ya. Artinya dalam hal ini bisa kita lihat di keterangannya, ya. Jadi larutan pembandingnya ini adalah etil p-metoksisinamat, ya, yang sudah digunakan. Lalu kita nanti akan menghitung, ya, berapa nilai RF-nya. Oke lah, kalau sekarang mungkin kalian masih rooming, ya, masih belum paham karena memang materinya belum sampai situ. Yang penting kalian sudah terpapar dulu, ya, apa itu KLT, kromatografi lapis tipis. Nah, nanti ketika sudah masuk ke materinya kita akan bedah secara tuntas, ya. Yang jelas di sini dengan adanya uji seperti ini itu akan membantu kita untuk memberikan gambaran awal, ya, komposisi golongan senyawa yang terkandung di dalam sampel kita dengan adanya pola kromatogram yang terbentuk itu tadi, ya. Ini tidak saya jadikan tugas, ya, yang saya jadikan tugas yang screening fitokimia saja tadi, ya. Ini nanti beda sendiri tugasnya ketika kita sudah masuk ke materi tentang kromatografi. Yang kedua adalah parameter non-spesifik. Nah, tadi kita sudah belajar terkait parameter spesifik, sekarang non-spesifik, ya. Yang pertama adalah susut pengeringan. Nah, kita pengen mengetahui, ya, ingin mengetahui berapa sih batasan maksimal atau rentang besarnya senyawa yang hilang, ya, pada saat proses penguapan, ya. Jadi dengan adanya susut pengeringan ini kita bisa menerapkan itu di laboratorium, ya, terhadap simplicia atau ekstrak yang kita sudah persiapkan, ya. Tentunya kita membutuhkan suhu yang tinggi, yaitu suhu 105 derajat Celcius, dan itu harus terukur. Itu kita biasanya menggunakan oven, ya, selama 30 menit, ya, sampai diperoleh bobot yang konstan setelah beberapa kali penimbangan. Jadi nggak bisa setelah 30 menit dikeluarkan dari oven langsung ditimbang itulah berat atau bobot akhirnya, enggak. Jadi setelah 30 menit dikeluarkan, didinginkan dulu pakai desikator, ya, biar tidak terlalu panas. Lalu ditimbang, misalkan hasil penimbangan yang pertama ada 1,5 gram misal. Kita masukkan lagi ke dalam oven kurang lebih 15 menit, kita keluarkan lagi, masih sama nggak dengan 1,5 gram? Tapi kalau berubah jadi 1,2 gram berarti belum konstan, masih ada yang menguap, ya. Kita masukkan lagi sampai benar-benar kita 3 kali perhitungan, itu bobotnya konstan. Jadi kalau 1,2, nanti yang kedua juga 1,2 juga, nanti yang ketiga 1,2 juga. Jadi nggak akan berubah lagi menjadi turun, ya. Apalagi berubah jadi naik, ya, itu hal yang nggak mungkin, ya, karena dalam hal ini kan memang penguapan itu menghilangkan senyawa-senyawa yang ada di dalam simplicia tersebut, gitu. Nah, dalam hal ini memang kita harus perhatikan, ya, kalau bahan tersebut tidak mengandung minyak atsiri begitu, ya,
itu memang bisa kita ukur susut pengeringannya dan itu bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kalau simplisianya memang yang diambil adalah minyak sirinya, ya jangan ya, karena kan minyak siri itu yang akan kita gunakan kan begitu. Jangan sampai menguap karena sifatnya kan volatil. Nah, dalam hal ini ada ketentuan susut pengeringan itu tidak lebih dari 10% ya. Nah, ini harus dicari nih. Kenapa ketentuan susut pengeringan tidak boleh lebih dari 10% ya. Oke, nah sekarang masuk ke soal yang ketiga ya. Ini berkenaan dengan susut pengeringan, bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan dan berikan contoh perhitungannya. Ya, ini juga masuk tugas kelompok. Jadi tugas kelompok tadi digabungin tuh ya, soal 1, soal 2, soal 3, dan nanti akan ada penjelasan bagaimana cara mengerjakan. Kadar air. Nah, sekarang yang kadar air, kita pengen tahu apa sih untuk evaluasi kadar air dari suatu bahan baku, memberikan batasan minimal ya atau rentang besarnya kandungan air dalam suatu bahan. Ya, kita pengen tahu di dalam bahan itu masih berapa persen kadar airnya gitu. Nah, kalau untuk pengukuran ada beberapa macam ya, ada dengan cara titrasi, destilasi atau gravitri. Tapi dalam hal ini yang biasa kita lakukan itu pakai gravitri ya. Jadi nanti dalam hal pengerjaan tugas kelompoknya itu secara gravitri saja. Nah, kadar air dalam bahan baku itu sebaiknya kurang dari 10%. Nah, ini kenapa begitu? Karena memang air ini sensitif ya. Sensitifnya adalah kalau jumlahnya berlebihan dalam suatu bahan baku itu bisa menyebabkan terjadinya proses enzimatik dan akhirnya bisa menimbulkan kerusakan dan terlebih lembab ya, dan akhirnya memicu tumbuhnya mikroba, akhirnya busuk gitu. Jadi upayakan kurang dari 10%. Nah, sekarang kita bisa mengukurnya itu ya dengan rumus yang sudah ditetapkan. Jadi soal nomor 4 ya, bagaimana prosedur pengukuran kadar air secara gravitri ya, dan berikan contoh perhitungannya. Ini untuk soal yang nomor 4. Kemudian kadar abu. Ya, apa sih kadar abu-abu? Kenapa harus diukur gitu ya? Jadi kadar abu ini tujuannya untuk memberikan gambaran kandungan mineral yang ada di dalam sampel tersebut ya. Baik itu secara mineral internal maupun eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Jadi dengan cara bagaimana ya, memang ini tidak bisa kita lakukan ya di lab kita. Kenapa? Karena kita butuh alat untuk yang bisa menghasilkan suhu panas yang itu tidak seperti suhu autoclave, lebih tinggi lagi ya, yakni antara 500 sampai 600 derajat Celcius. Nah, kalau kita sudah tahu berapa persen kadar abunya, kita bisa mengambil kesimpulan. Misal nih, tingginya kadar abu itu menunjukkan tingginya kandungan mineral yang ada di dalam bahan. Ya, kalau kadar abunya tinggi, berarti di dalam si bahan baku itu kandungan mineral internalnya tuh tinggi. Jadi semakin tinggi kadar abu yang diperoleh, maka kandungan mineralnya juga semakin tinggi. Nah, dalam hal ini kan mineral itu kan dibutuhkan ya untuk manusia, ya kita konteksnya manusia dulu lah ya, karena memang kita kan bisa merasakan itu semua seperti kalsium, fosfor, magnesium ya tentunya untuk pertumbuhan tulang. Atau ada natrium, klorida ya untuk cairan tubuh, dan Fe atau besi untuk pembentukan hemoglobin dan sel darah merah. Ya. Nah, kemudian kalau dia kadar abunya itu yang sifatnya tidak larut dalam asam, tinggi, nah ini ya perlu digarisbawahi ya. Kalau tinggi kadar abunya yang sifatnya tidak larut dalam asam itu tinggi, artinya ini menunjukkan adanya kandungan silikat yang berasal dari tanah atau pasir, ya, unsur logam perak, timbal, dan merkuri. Nah ini makanya secara kualitas mutunya tidak hanya dari segi farmasinya, tapi dari segi biologisnya, dari segi fisiknya, kimianya. Jangan sampai ada bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya itu ada di dalam bahan baku kita. Ini penting untuk kita lakukan seharusnya ya, untuk mengetahui ada tidaknya
mineral-mineral yang berbahaya itu tadi, atau mineral yang itu dapat dikategorikan kadar abu tidak larut dalam asam. Ya, salah satunya timbal dan merkuri. Oke, nah sekarang tugas berikutnya untuk soal nomor 5, bagaimana prosedur pengukuran kadar abu? Ya, bagaimana caranya dan berikan contoh perhitungannya. Silakan kalian membuat angka berapa aja, Bu. Yang selanjutnya bobot jenis. Nah, bobot jenis ini biasanya yang diukur ekstraknya ya. Kalau simplisia tidak, tapi ekstraknya. Jadi tujuannya itu untuk memberikan gambaran ya kandungan kimia yang terlarut di dalam ekstrak. Ini sebagai perbandingan kerapatannya nantinya akan dibandingkan dengan kerapatan air. Kan biasanya ekstrak itu kan sifatnya kental tuh ya. Nah, kita nanti akan bandingkan dengan kerapatan air. Jangan sampai nanti ekstrak yang kita miliki itu ternyata masih cair banget ya. Artinya masih mengandung air, masih mengandung pelarut ya. Yang itu tentunya tidak bisa kita klaim sebagai ekstrak kental. Yang dinamakan ekstrak kental atau pekat itu ya berarti ya sudah bebas dari pelarut dan air dan sifatnya bukan kering ya, tetapi masih bisa dituang meskipun penuangannya lambat, tetapi dalam hal ini tidak ada kandungan air atau pelarut. Ya, nah ini silakan nanti bisa didiskusikan dengan kelompok. Nah ini saya berikan ketentuan ya. Kalau untuk bobot jenis itu bisa menggunakan alat namanya piknometer. Ya, jadi nanti untuk tugasnya menggunakan piknometer yang silakan kalian membuat prosedur pengukuran bobot jenis menggunakan piknometer itu seperti apa dan berikan contoh perhitungannya seperti apa. Nah itu bobot jenis untuk ekstrak ya. Nah, untuk cemaran logam berat. Nah, ini tadi yang bisa dilihat, misalkan kadar abu tidak larut asam tadi itu ya salah satunya ya. Nah, dengan kita melihat cemaran logam berat, ini ada cara tersendiri yang lebih spesifik. Kita bisa menggunakan spektroskopi serapan atom atau AAS ya untuk mengetahui logam berat yang ada di dalam bahan baku kita. Ini kalau sekelas skala industri oke ya, artinya memang tersupport segala bentuk biaya dan lain-lain ya, karena memang ini butuh alat tersendiri dan alatnya tidaklah murah. Artinya memang wajib dicantumkan ada tidaknya cemaran logam berat. Atau kita bisa menggunakan pelayanan jasa laboratorium untuk memeriksa sampel kita itu bebas dari logam berat atau tidak. Logam berat itu apa saja yang mencakup, nggak boleh ekstrak kita itu mengandung merkuri, nggak boleh mengandung timbal, nggak boleh mengandung kadmium yang itu melebihi batas yang sudah ditentukan. Ini sudah ada aturannya. Biasanya aturannya itu mengacu pada peraturan BPOM. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Ini saya ambil dari jurnal atau publikasi yang sudah dilakukan penelitian oleh Ma'arif dan kawan-kawan pada tahun 2014 ya. Judulnya adalah kandungan logam berat CD, kadmium, Hg, kemudian Pb di dalam daun semanggi dari Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Jadi sampelnya adalah daun semanggi ya yang sudah dibuat ekstrak, begitu dicek kadar cemaran logam beratnya seperti apa dengan alat yang namanya spektroskopi serapan atom atau AAS ya. Nah, hasilnya bagaimana hasilnya? Hasilnya lumayan mencengangkan untuk yang kandungan kadmium ya. Kandungan kadmiumnya itu melebihi standar yang telah ditentukan oleh BPOM yaitu kurang dari 0,3 ppm ya. Kalau Hg itu kurang dari 0,5 ppm, kalau Pb itu kurang dari 10 ppm. Nah, kalau untuk kadmiumnya ternyata tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi standar, tapi kalau untuk Hg-nya memenuhi standar dan untuk Pb ini timbal ya, untuk ini sudah memenuhi syarat. Berarti ada satu yang tidak memenuhi syarat. Apakah ini layak untuk diteruskan? Ya tidak. Artinya ada satu saja logam berat yang dikandung di dalam bahan baku ya tidak bisa. Kenapa? Karena sifatnya toksik untuk kesehatan. Ya. Cemaran mikroba. Nah, cemaran mikroba ya ini tadi secara kimiawi, sekarang secara biologisnya. Jadi jangan sampai ada cemaran entah itu dari bakteri, entah itu dari jamur yang itu sifatnya patogen dan akhirnya mempengaruhi dari stabilitas ekstrak yang kita miliki dan berbahaya tentunya bagi kesehatan. Jadi caranya itu menggunakan uji angka lempeng total atau kita kenal sebagai ALT
kemudian menggunakan nilai duga terdekat MPN coliform, kemudian menggunakan uji cemaran aflatoksin. Ya, nah ini juga sebagai tugas kelompok juga soal nomor 7. Bagaimana prosedur uji ALT, MPN coliform, dan cemaran aflatoksin. Ya, silakan ini diuraikan bagaimana prosedurnya. Yang selanjutnya sisa pelarut. Nah, ini tadi kalau sisa pelarut ini sudah jelas tidak bisa ditolerir. Kalau masih ada pelarut, kita bisa konsumsi, nggak bisa. Kalau ekstrak cair ya oke lah ya, karena memang masih mengandung pelarut, tapi ya tidak bisa digunakan secara langsung gitu ya. Karena dengan adanya pengujian sisa pelarut, ini harus bisa menjamin bahwasanya ekstrak yang kita miliki itu tidak ada pelarutnya lagi, sehingga boleh digunakan. Ya, nah dalam pengujiannya tentunya tidaklah mudah ya, jadi butuh alat tertentu ya, menggunakan destilasi, karena kita pengen memisahkan pelarut dari ekstrak itu tadi masih ada nggak itu yang terdestilasi gitu ya, atau menggunakan kromatografi gas cair ya, jadi kita ingin mendeteksi ada atau tidaknya pelarut di dalam ekstrak kita ya. Oke, itu ya. Ini adalah parameter-parameter yang bisa dilakukan dalam evaluasi mutu, baik itu simplisia maupun ekstrak, begitu ya, yang bisa kita lakukan, yang memungkinkan bisa kita lakukan di lab. Tapi secara umum kalian harus paham ya, jadi harus bisa dilakukan begitu. Oke, saya akan menjelaskan untuk tugas kelompok ya. Yang tadi sudah diuraikan soal 1 sampai soal 7. Sebentar. Oke, untuk tugas kelompok nanti silahkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah fitokimia, kan ini ada 2 kelas ya, itu dilebur saja, totalnya itu dibagi 5 kelompok saja ya. Jadi saya serahkan kepada mahasiswa, nanti si Pen tolong dibantu untuk mengkoordinasi pembentukan kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sesuai dengan nama-namanya nanti ditulis ya, karena nanti akan ada sesi presentasi gitu ya. Nah, ketentuan tugasnya seperti apa? Dari setiap soal-soal yang saya berikan tadi ya, itu dibuat dalam bentuk PPT. Ya, PPT yang seperti sudah pernah kalian presentasikan itu, setiap slide itu menjawab 1 soal, ya kalau kurang ya 2 slide nggak apa-apa, ya yang penting jangan terlalu bertele-tele, sesuai atau fokus dengan soal yang ditanyakan. Jadi soal, jawab, soal, jawab gitu ya. PPT dibuat serapi dan semenarik mungkin, ya silakan per kelompok berkreativitas dan sekiranya mudah untuk dibaca lah ya, karena kan nanti akan ada presentasi. Nah, kemudian prosedur disusun dalam bentuk skema, karena saya tidak ingin kalian hanya copy paste ya, atau dalam bentuk tulisan, karena ini juga mempersiapkan kalian belajar membuat diagram alir untuk prosedur KTI. Karena prosedur KTI-nya kita itu dibuat diagram alir atau skema. Jadi prosedur itu disusun dalam bentuk skema atau diagram alir ya. Dikerjakan secara berkelompok dalam waktu 2 pekan ya. Nanti akan ada sesi koreksi dulu dari saya. Jadi ketika nanti sudah dikumpulkan selama 2 pekan akan saya cek dulu. Kalau memang ada yang perlu direvisi, silakan direvisi sebelum jadwal presentasi. Ya.
Jadi silahkan dikerjakan sedemikian rupa, nanti dikirimkan dulu ke saya atau di link yang nanti akan saya sharekan. Setelah itu nanti saya koreksi, saya lihat dulu kalau ada yang perlu diperbaiki silahkan diperbaiki, baru nanti kita mengatur jadwal. Kalau semester-semester sebelumnya biasanya untuk presentasi ini saya gunakan jadwal pada saat pekan UTS. Pekan UTS yang tentunya tidak pada saat jadwal UTS ya. Jadi nanti ngelihat sikon saja ya kalau memang memungkinkan hari biasa tanpa bukan jadwal UTS nanti kita bisa tetapkan ya. Yang jelas nanti kalian bisa mengikutinya. Oh ya ini sebisa mungkin bisa dilaksanakan secara offline ya atau secara luring. Jadi minta tolong nanti si pennya setelah pengerjaan itu mencari jadwal untuk bisa kita hadir ke kampus ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan di praktikum biokimia waktu itu. Jadi kalian harus ada presentasi secara langsung ya atau di kelas gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup baik itu secara materinya maupun secara tugasnya. Baik, silakan. Oke, cukup. Sepertinya cukup, Bu. Untuk pertanyaannya nanti mungkin bisa menyusul, Bu. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan ya, mungkin kita akhiri dulu untuk pertemuan kita. Saya minta tolong untuk si pennya bisa dikoordinasi ya untuk pembentukan kelompoknya. Jadi biar bisa dikerjakan secara maksimal. Tapi ingat, kalau memang ada anggota yang tidak sesuai ya, artinya tidak bekerja sama dengan baik, saya tidak memaksakan. Artinya saya tidak mau kalau yang tidak bekerja itu dituliskan namanya ya. Jadi kalau memang tidak bekerja ya tidak usah ditulis namanya. Kalau memang tidak mau gabung atau ingin mengerjakan itu sendiri ya monggo ya. Kalau memang tidak ingin kerjasama. Artinya saya tidak ingin menyulitkan kelompoknya hanya karena satu atau dua orang mahasiswa yang tidak mau bekerja sama. Kalau memang tidak bekerja langsung aja di delete ya. Bisa disuruh ngerjain mandiri ya. Tetap nanti akan difasilitasi untuk presentasinya kalau memang ada yang begitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Ini saya belum absen ya. Sebentar.